di Pesto Pejuang Perubahan Indonesia. Coba ya, kami mewakili jutaan pejuang perubahan dari seluruh Indonesia. Dengan ini menyatakan sikap. Siapa yang dia wakili? Siapa yang diwakili? Menolak pilpres curang. Calon dia nggak curang juga. Saya kan katakan tadi, berani dia nggak sumpah bahwa dia tidak berbuat curang. Maksudnya kubu Anies itu ya, Amin itu ya, yang Bapak Iyalah, maksud. sudah pasti. Sementara kubunya Ganjar juga ingin angket gitu, jadi bukannya. Iya, silakan aja. Presiden kan sudah bilang, silakan aja angket. Ya itu kan mereka sebenarnya kalau saya lihat itu harusnya dari awal-awal ya, MK itu kan DPR itu punya hak ya, kenapa nggak dilakuin sebelumnya ya bulan-bulan November itu, kenapa sesudah quick count baru gitu. Nah itulah strategi yang konyol. Bing, bahkan dalam politik uang pun itulah bagian dari demokrasi Pak Tobing. Kan orang bebas memilih, kan nggak ada yang naruh senjata di leher dia kan. Kamu kalau nggak milih Prabowo, kamu saya borok misalnya gitu kan nggak ada. Misalnya nih mau pilek nih, bagi-bagi duit yang banyak, lalu gara-gara dibagi duit, maka rakyat memilih yang bagi duit. Ya itu kan terserah rakyatnya. Ternyata rakyat senang dengan orang-orang yang membagi uang dibanding dengan orang-orang yang baik. Atau ternyata rakyat lebih suka sama orang yang joget-joget. Ternyata rakyat senang sama orang yang ngasih makan daripada orang yang mau kasih internet. Saja Pak Tobing. Iya, kenapa? Setelah Artinya itu, pendidikannya Pak Tobing, level like dislike orang ini di kepalanya dia berarti uang. Pak Pransisi, silakan Pak Pransisi. Ya, selamat malam Jenderal. selamat malam juga. Ya, ini saya mau tanya Pak. Ini demokrasi Pancasila ini apakah bisa memungkinkan ada oposisi sebagai kontrol? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Oke. Di sistem politik demokrasi liberal itu memang ada yang disebut check and balance. Ya, ada oposisi. Tapi kalau demokrasi Pancasila sifat oposisinya beda karena musyawarah mufakat. Dia sebagai oposisi tapi musyawarah mufakat. Bukan terus langsung menjelekkan. Sekarang masalahnya apa? Seperti pemerintahan ini, apa masalahnya? Bisa dimusyawarahkan dulu. Jadi oposisinya itu bukan seperti di Amerika atau di Inggris teriak-teriak. Enggak perlu. Itulah demokrasi Pancasila. Ada kesalahan jalannya pemerintahan ini? Ya. Enggak perlu kita berkelahi atau bertentangan begini mengoreksi. Enggak perlu. Lewat musyawarah mufakat. Ya, lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini ada masalah. Itu oposisi demokrasi Pancasila. Bukan oposisinya saling menyalahkan. Ya. Sekarang begini, apakah pihak oposisi pun tidak pernah berbuat salah? Pasti kan? Nah, itulah selama dulu waktu zamannya Orde Baru ya, nggak ada oposisi. Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai mufakat. Adem ayem 32 tahun nggak ada ribut-ribut. Ya kan? Tenang, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Sekarang Bapak-bapak bisa menjamin nggak stabilitas keamanan sekarang ini? Stabilitas politik? Enggak, peluk tuai. Ya. Lebih gila Tapi kan lagi. Pak Tobing, Lebih gila Pak Tobing, lagi sekarang. Semua partai punya pasukan. Pak Tobing, yang digaung-gaungkan orang-orang yang berada di pemerintah ini, yang di legislatif ini, ada kecenderungan untuk abuse of power, Pak Tobing. Apakah mereka sengaja menggaungkan ini untuk menakut-nakuti rakyat, atau memang abuse of power itu bisa saja terjadi? Bagaimana?
menurut Iya, Pak Tobing? apa alasannya abuse of power? Ya, Apa? alasannya kan korupsi yang besar-besaran terpusat pada zamannya Hmm. Pak Harto. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh para pendukung demokrasi liberal ini, Pak Tobing. Oke, waktu Pak Harto demokrasi korupsi itu masih bisa dibaca beberapa orang. Kalau sekarang korupsinya hampir semua. Iya, hampir semua. Iya, mana korupsinya malah berjamaah. Oke, terima kasih Tapi Pak. itu Ya, masalahnya tergantung penegak hukum. Habis gimana? Memang karakteristik ya bangsa Indonesia, DNA-nya mungkin sudah korupsi semua, koruptor. Ya mau bilang apa kita? Ya Oke, inilah. izin Pak Jenderal. Iya, Berikutnya silakan. pertanyaan yang selanjutnya. Pak Matias Azali, silakan Pak Matias, ada yang mau dipertanyakan? Iya, Singkat. bisa dengar saya ya Pak. Makasih Pak Tobing. Bisa. Iya, Saya mau menanyakan, sebenarnya sudah pertanyaan saya itu yang tentang dua pertanyaan ya. Yang silakan satu lah. sih ya, manifesto ya yang Bapak buat Pejuang Perubahan Indonesia ini masuknya yang ini ya, kubunya Anies ya. Iya, Karena saya nggak melihatnya itu menolak pilpres curang ya. Mereka cuma mau menjalankan hak angket DPR saja ya. Sementara pertanyaan saya adalah, kalau pileg itu kan sebenarnya tidak demokrasi ya, karena kan dalam satu partai itu sebegitu banyak nomor urutnya, sementara kalau warga memilih partainya itu hanya bandarnya ya, mungkin nomor urut 1 atau siapa yang bayar lebih banyak itu yang dikasih nomornya ya, sementara warga tidak memilih berdasarkan orang calegnya, dan itu sudah terjadi sudah lama ya. Apakah pemikiran itu yang menyebabkan tidak demokrasi ya? Karena kan kalau calegnya terlalu banyak dalam satu partai, kita ada 24 partai, berarti buzzernya begitu banyak ya, yang berhubungan dengan Aceh. Kalau kita lihat kan Aceh itu kan juga begitu banyak ya partai-partai nasionalis yang menang di calegnya Sumatera Barat. Jadi saya nggak melihatnya sebagai ini adalah wilayah itu bukan nasional ya gitu. Yang kedua sih ya, sebenarnya pertanyaannya sama ya tentang Prabowo itu, apakah sebagai tanda kehormatan karena dia kan purnawirawan ya, diangkat, apakah itu ada perbedaannya dengan yang aktif sekarang ya kan, karena kan berhubungan dengan fasilitas gaji kan jadi berbeda ya, bintang 3 dengan bintang 4 ya, begitu Pak. nggak juga lah. Gaji itu pun sekitar bedanya nggak banyak. Saya terima 4, sekian juta. Prabowo juga terimanya seperti 4, sekian. Tidak menjadi 10 juta juga. Enggak, pensiunnya. Enggak. Jadi Jadi bintang 3 bintang 4 sama ya, itu ya hampir sama. fasilitas. Selisihnya paling 50.000, 100.000. Makanya impossible lah. Kalau saya lahir dari seorang prajurit, ya ayah saya seorang perwira, tapi perwiranya perwira pertama, ya tidak mewariskan apa-apa sama saya. Saya tidak mungkin bisa menjadi orang kaya, impossible, ya impossible. Kalau ada, wah punya mewah rumah segala macam itu, saya nggak tahu dari mana dia dapat duitnya, kecuali mertuanya atau mertuanya atau bapaknya dulu pernah mewariskan. Nggak ada itu. Jadi contoh gini, ini yang Bapak ungkit tadi ya, udah saya catat juga ini. Manifesto Pejuang Perubahan Indonesia. Coba ya, kami mewakili jutaan pejuang perubahan dari seluruh Indonesia. Dengan ini menyatakan sikap. Siapa yang dia wakili? Siapa yang diwakili? Menolak
pilpres curang. Calon dia nggak curang juga. Saya kan katakan tadi, berani dia nggak sumpah bahwa dia tidak berbuat curang. Maksudnya kubu Anies itu ya, Amin itu ya, yang Bapak Iyalah, masuk. sudah pasti. Sementara kubunya Ganjar juga ingin angket gitu, jadi bukannya. Iya, silakan aja. Presiden kan sudah bilang, silakan aja angket. Ya itu kan mereka sebenarnya kalau saya lihat itu harusnya dari awal-awal ya, MK itu kan DPR itu punya hak ya, kenapa nggak dilakuin sebelumnya ya bulan-bulan November itu, kenapa sesudah quick count baru gitu. Nah, itulah strategi yang konyol karena merasa yakin dia menang. Lah, kan saya bilang, ini permainan strategi kok. Apa yang seperti kampanye politik ini ya. Kampanye politik ini sama dengan kampanye militer. Jadi kampanye militer ya, saya beritahu. Yang namanya kampanye militer melaksanakan operasi ya terkoordinasi secara serentak. Secara serentak. Dan kalau dia mau menang, dia sudah mempersiapkan. Kalau Prabowo, ya katakanlah 2 kali dia gagal capres, 1 kali dia gagal cawapres. Dia sudah tahu apa kendala, apa hambatan, apa kelemahan saya, apa kekuatan saya. Sementara si Ganjar tenang-tenang aja. Si Anies juga begitu. Ya. Si Anies juga begitu. Mana ada upaya mereka? Cuman apa? Kalau Anda tidak siap dalam debat, ya tidak usah berdebat. Nah, sekarang dibalikkan. Kalau Anda tidak siap jadi presiden, jangan mencalonkan. Loh, kalau ternyata nanti menang, kalau yang dinamakan pilpres curang, dari dulu setiap pemilihan umum pasti ada komentar curang lah atau tidak curang. Tapi Nah, apa mereka? sebenarnya, ya, Pak Tobi, Ya, sebenarnya pertanyaan saya itu tentang demokrasi ya. Demokrasi itu lebih ke untuk publik warga negaranya daripada pasangan calon itu ya. Saya pernah menanyakan ke Carta Politik Pak Yunarto, karena zamannya Jokowi itu yang terjadi itu banyak personal branding ya, sehingga Jokowi itu dipercaya sebenarnya karena survei-survei yang dilakuin itu buat personal brandingnya gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini belum demokrasi karena caleg yang dipilih itu berdasarkan bandar partai ya. Jadi ya caleg yang dulu 2019 dipilih itu kan warga itu memilih bukannya orangnya karena tahu apa yang diperjuangkan, tetapi kebanyakan warga Indonesia memilih partai dan partai itu memilih siapa calon yang banyak yang dia inginkan kan, sehingga calon-calon yang ada di satu partai bahkan di multi partai itu sangat banyak yang tidak terpakai kan. Itu sebenarnya bentuk-bentuk ketidakdemokrasian warga negara kita memilih siapa calon calegnya. Nah itulah yang sebenarnya harus kita angkat ya sejak reformasi ya. Kenapa setiap, ya kalau kita lihat ada partai-partai yang sampai 12 calegnya, sementara kursinya cuma 2, itu kan kelihatannya buzzernya terlalu banyak ya. Sehingga ya kalau kita lihat aja Grace Natali kan, mungkin dia dipilih sebagai calegnya cukup tinggi dia kan, di DKI 3. Namun partainya 4% harus nembus, kalau nggak bisa jadi DPR dia. Atau yang kedua, mungkin karena dia dipilih juga mungkin orang milih partainya sehingga masuk ke namanya dia, sementara caleg yang di DKI 2 itu juga banyak lagi calon lain gitu kan. Ya jadi yang nggak berimbang gitu. Jadi tidak demokrasi. Bagaimana sistem KPU ini kan tidak menyediakan bukunya dulu ya, sebelum mereka harus bikinin buku dulu ya gitu ya, bimbingannya kan, sehingga bimbingan ini bisa direvisi sebelum terjadi pemilu. Nah
Dan itu tidak dilakukan yang independen KPU Baswalu itu. Iya, jadi beginilah, sejak demokrasi liberal ini dipraktekkan di Indonesia yang tidak sesuai dengan sejarah dan budaya kita, inilah saya akan katakan memecah belah mindset bangsa ini. Kedua, kalau pemilihan-pemilihan di zaman yang dulu nggak ada money politik. Kalau sekarang ya, dari mulai pencalonan juga lah ya, masalah nomor 1, 2, 3, 4, ya itu dicari karena kedekatan satu, karena dia punya modal. Yang ketiga, dia lebih lama mengabdi di sana. Kenapa nomor 1 ditaruh dia? Nanti yang di bawah ini suara-suaranya bisa menyatu kepada yang paling besar. Itu prosesnya. Apakah itu demokrasi? Ya tidak, Caleg makanya itu. saya bilang demokrasi kita ini demokrasi abal-abal. Makanya kembalilah ke demokrasi zaman dulu. Loh, saya bisa ditunjuk sebagai utusan golongan. Saya punya kemampuan untuk mengoreksi anggota DPR itu. Loh, saya punya pengetahuan, saya punya karakter, saya punya kompetensi yang saya dalami sungguh-sungguh dari sejak Lenan 2 sampai saya jenderal. Loh, semuanya ini masalah demokrasi, masalah memerintah negara ini adalah kepemimpinan. Bicara tentang kepemimpinan, all about leadership is character. Kalau sudah karakternya memberikan nyogok, ya, supaya bisa terpilih, itu karakter enggak? Enggak karakter. Saya sudah pernah 2 kali Pak caleg, nggak bisa, karena saya nggak mau main duit. Walaupun saya tayangkan visi saya apa semua, nggak bisa. Riwayat hidup saya begini, sekolah saya selalu the best, nggak juga dipilih. Ya, jadi itu namanya bandarmologi ya. Jadi Iyalah, dalam pemilihan kita itu jangan harap demokrasi kita ini semakin baik. Tidak, percaya sama saya. ya, tapi kalau pemilihan presiden beda dengan pemilihan caleg itu. Karena tapi ya kalau saya melihatnya karena sebegitu banyak calon setiap partai itu, mereka adalah buzzernya buat pemilihan presiden itu. Ya Padahal, itulah, ya, kan tergantung kepada ketua partai. Pak Tobing, Pak Tobing, ya. saya punya pemikiran begini Pak Tobing. Bahkan dalam politik uang pun itulah bagian dari demokrasi Pak Tobing. Kan orang bebas memilih, kan nggak ada yang naruh senjata di leher dia kan. Kamu kalau nggak milih Prabowo, kamu saya borok misalnya gitu kan nggak ada. Misalnya nih mau pilek nih, bagi-bagi duit yang banyak. Lalu gara-gara dibagi duit, maka rakyat memilih yang bagi duit. Ya itu kan terserah rakyatnya. Ternyata rakyat senang dengan orang-orang yang membagi uang dibanding dengan orang-orang yang baik. Atau ternyata rakyat lebih suka sama orang yang joget-joget. Ternyata rakyat senang sama orang yang ngasih makan daripada orang yang mau kasih internet. Saja Pak Tobing. Iya, kenapa? Setelah Artinya itu, pendidikannya Pak Tobing, level like dislike orang ini di kepalanya dia berarti uang. Nah, itulah yang perlu kita edukasi. Jadi bukan berarti tidak ada demokrasi. Kalau saya yakin kok itu tetap bagian dari demokrasi. Menurut saya ya Pak Tobing. Kalau salah tolong dikoreksi. iya, tetapi terlalu banyak kepala. Kalau lewat musyawarah perwakilan tidak begitu. Enggak, itu kan banyak kepala sekarang. Dan kemudian pemilih-pemilih ini persetan. Mau jadi anggota DPR, lu perhatikan, gua juga nggak pusing saya. Dan anggota DPR yang dipilih dengan uang, oh dulu kan saya kasih uang, sekarang kamu minta lagi. Mana ada? Harusnya dia membangun daerah yang memilih dia.
Apakah semua anggota DPR turun tangan ke bawah? Enggak lah. Tidak. Bagaimana dia melaksanakan konstitusi? Bagaimana melindungi masyarakat di sana? Bagaimana apa semuanya? Sebentar saya ke belakang dulu ya. Pak, malam Pak Denny, Oke. Pak Denny. Malam Ibu, ya Ibu. Ya tadi Ini Ibu ya, Bu. sebelum Pak Francis itu ya, harusnya Pak Matias dulu loh Pak. Iya, iya. Iya. Oh, karena susunannya beda, Bu Ellen. Di tiap handphone itu susunannya beda, Bu Ellen. Oh, Kalau di saya, kalau di host, kelihatan urutannya siapa. Cuma kan saya nggak bisa lihat. Kalau di setiap handphone, bisa beda-beda. Saya amatin gitu. Jadi memang kadang-kadang bisa kelompok gitu. soalnya saya lihat di laptop saya cuma 2 pertama itu, Pak Bir Banteng sama Pak Matias Asali. Oh, Makanya waktu dikasih ke Pak Francis sih, oh saya kaget gitu. ya ini sambil nunggu Pak Tobing. Ini tumben nih siapa? Pak Amerika, grup Amerika nggak ada yang nongol nih tumben nih. Apa belum ini? Belum saatnya belum tiba kali ya. Grup Amerika ya. Saatnya belum tiba ini. Habis ini kali Pak. Unik ya, tapi ya ini memang kasusnya Pak ini Pak Teddy ini nongol di Pak Teddy ini ada nih Amerika nih. Luar biasa nih Pak Teddy. Kalau nggak ada Pak Teddy nggak ada lu nggak rame. Wah, katanya kan. Nah, nggak ada Pak Teddy nggak rame soalnya kita ini. Shalom Pak Pol. Shalom Pak Teddy, luar biasa. Di sana jam berapa Pak Teddy? Mana nih? Hilang Pak Teddy. Ini Pak Yosua juga nih. Pak Yosua 11.13 Pak. jam 1 siang ya? Enggak, jam 11.13 siang. 11 berarti beda 6 jam ya sama saya ya. Saya lebih dulu 6 jam. Oke. Jadi saya transport. Ya lanjut Pak Taufik. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.